Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem. Jawabnya, Aleichem Shalom. Kenapa? Salam sejahtera bagimu. Adik menjawab, salam sejahtera bagimu juga. Begitu ya. Sukacita dong. Kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, terima kasih kepada Papa Mama yang selalu mendampingi. Tuhan Yesus memberkati Papa Mama semua juga ya. Mari kita bersukaria karena kita melihat matahari di luar sudah bersinar. Adik-adik semuanya berdiri. Semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Gimana adik-adik? Sudah dibaca Alkitabnya tadi? Oke, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa dulu kepada Tuhan? Ayo, siapa? Kakak mau tahu nih adik-adik, mau lihat nih. Wah, banyak ya, puji Tuhan. Adik-adik, apa sih tadi yang kalian sampaikan dalam doa kalian? Banyak ya, yang pasti nih adik-adik, kakak yakin kalian itu berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah jaga kita dari tadi malam sampai pagi hari ini, ya kan? Nah adik-adik, apakah hanya itu saja alasan kita untuk bersyukur? Tidak ya adik-adik ya, masih banyak lagi. Nah adik-adik, ternyata pertolongan Tuhan serta kebaikan Tuhan itu juga dirasakan dari dulu loh adik-adik oleh semua orang. Salah satunya yaitu bangsa Israel. Seperti apa ceritanya? Adik-adik dengarkan cerita kakak baik-baik ya. Jadi pada waktu dulu adik-adik, bangsa Israel dalam perjalanan dari Babel untuk pulang ke kampung halamannya yang bernama Yerusalem. Jarak dari Babel ke Yerusalem itu sangat jauh sekali adik-adik. Bangsa Israel harus berjalan bersama-sama. Mereka mengajak ada anak-anak di situ, orang tua, ada bayi, ya kan? Lalu adik-adik, karena perjalanan yang sangat panjang, di tengah jalan mereka merasa lapar dan haus lagi adik-adik. Karena merasa lapar dan haus, akhirnya mereka membuka bekal mereka. Ternyata pas dilihat, wah, ternyata bekal kita sudah habis. Kita tidak punya lagi makanan dan minuman. Gimana nih? Sedangkan yang lainnya pada merasa lapar dan haus adik-adik. Saat itu mereka bingung adik-adik. Mereka lihat ke kiri, ke kanan. Mereka lihat sekitar mereka, ternyata tidak ada apa-apa. Mereka saat ini masih sampai di padang gurun. Akhirnya mereka bingung adik-adik. Dalam kebingungan mereka, saat mereka susah, harusnya apa ya yang mereka lakukan?
Iya benar, berdoa. Lalu adik-adik, saat itu yang dilakukan bangsa Israel adalah berdoa. Mereka berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Tentu saja Tuhan mendengar doa mereka adik-adik, dan Tuhan memimpin mereka. Tuhan menuntun jalan mereka untuk bisa tiba di kota yang terdekat, kota yang ramai penduduknya, di mana di situ ada yang jual makanan, minuman, sehingga bangsa Israel yang tadinya merasa lapar dan haus, di kota itu bangsa Israel sekarang sudah bisa makan dan minum. Mereka sudah merasa kenyang dan bisa melanjutkan perjalanan mereka tadi. Nah, dari cerita tadi adik-adik bisa kita lihat ya, bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang, salah satunya tadi bangsa Israel. Kalau begitu adik-adik, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, Tuhan juga selalu menolong dan hadir dalam kehidupan kita. Saat adik-adik sedih, Tuhan Yesus juga hadir melalui teman-teman yang menghibur adik-adik ataupun melalui keluarga adik-adik. Saat adik-adik sakit, Tuhan Yesus juga kok tetap jaga dan tetap menolong adik-adik. Lagi-lagi melalui orang-orang terdekat kita adik-adik, bisa orang tua, juga melalui obat-obatan dan juga para dokter yang merawat kita. Kalau gitu, kita sebagai anak-anak Tuhan nih adik-adik, kita harus membalas kebaikan Tuhan itu. Caranya dengan apa? Ya caranya dengan bersyukur tadi adik-adik. Yang bisa kita lakukan adalah nih adik-adik, yang pertama jangan lupa untuk selalu berdoa. Dengan berdoa itu artinya kita bersyukur kepada Tuhan, karena dalam doa kita menyampaikan ucapan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan kasih sama kita, untuk kepintaran, kita boleh belajar dengan baik, boleh mengerti pendidikan ataupun pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita boleh mempunyai keluarga yang sehat-sehat semua, kita boleh memperoleh berkat, dan masih banyak lagi. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Lalu cara yang kedua untuk bersyukur adalah adik-adik, kita harus mau menolong sesama kita, baik yang bersedih maupun yang menderita. Seperti gambar ini adik-adik, kalau ada teman yang sedang kesusahan, kita sebagai anak yang baik, kita harus menolong mereka. Saat ada juga teman-teman mungkin yang mengalami bencana alam, kesusahan, kita pun bisa membantu mereka adik-adik. Kalau kita jauh lokasinya dari mereka, kita juga bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan cara mendoakan mereka agar Tuhan senantiasa menjaga mereka dan melindungi mereka, serta Tuhan memakai orang lain untuk membantu mereka. Lalu cara bersyukur yang ketiga adalah adik-adik, kalau di rumah dikasih mama atau papa makanan, ayo dihabisin apa enggak nih? Dihabisin ya, pinter. Ingat adik-adik, makanan yang kita peroleh itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi kalau disediakan makanan harus dihabiskan, jangan dibuang atau jangan disisakan ya. Ingat ya. Lalu yang keempat, cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan adalah dengan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada mama dan papa. Kira-kira adik-adik mau gak? Mau ya semuanya ya? Di sini mau ya menjadi anak yang selalu bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Oke? Kalau gitu adik-adik, supaya kita bisa mengingat firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama mengingat ayat hafalan hari ini yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingat ya, ayat hafalannya dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke adik-adik, kakak tunggu videonya minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bersatu dalam doa untuk kita berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu serta pertolongan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan sepanjang minggu yang lalu. Sampai dengan pagi hari ini, kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu mau bersyukur setiap hari untuk semua kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Biarlah Tuhan, firman tadi boleh kami ingat, kami boleh melaksanakan semua firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang membawa sukacita dan berkat bagi semua orang. Tuhan, pada doa syafaat ini kami mau berdoa buat kami dan teman-teman kami, di mana sampai saat ini kami masih mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah masing-masing. Tuhan, senantiasa berkati kami, berikan kami kemampuan, semangat, kesehatan untuk kami boleh mengikuti setiap pelajaran yang diberikan dengan baik. Tuhan juga mau jaga kami, Tuhan mau berikan kami kiranya kekuatan, sukacita, juga untuk kami boleh senantiasa melewati hari-hari ini walaupun di rumah saja dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang mendengarkan IMPA, maupun yang saat ini mereka Tuhan mungkin masih sakit ataupun ada keperluan yang lain. Kiranya juga Tuhan mau jaga mereka, mau lindungi mereka. Bagi mereka yang sakit, kami mau berdoa bagi mereka, biarlah Tuhan mau rawat mereka dan Tuhan juga mau jaga mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, baik orang tua, saudara mereka, dokter, dan juga obat-obatan yang boleh mereka minum, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali melaksanakan aktivitas mereka dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak layan kami, kiranya Tuhan mau berkati senantiasa, berikan kesehatan, semangat, dan sukacita. Begitu pula dengan Bapak Ibu Pendeta, dengan para majelis yang ada, dan semua kakak layan, dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan di dunia ini. Tuhan mau jaga mereka, Tuhan mau lindungi mereka senantiasa. Berkati pelayanan mereka Tuhan, kiranya apa yang mereka berikan itu boleh membawa sukacita bagi kami semua dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan juga mau senantiasa berkati dalam tugas tanggung jawab kedua orang tua kami. Berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan kepada mereka dalam merawat, dalam membimbing kami, dan dalam membesarkan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kebaikan-Mu melalui berkat makanan, minuman yang boleh kami peroleh sampai dengan saat ini. Juga melalui berkat yang kami berikan melalui persembahan syukur kami. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, kiranya itu boleh berguna bagi pelayanan-Mu di dunia ini. Tuhan, ampunkan atas dosa pelanggaran kami, bila mana dari bangun pagi sampai dengan saat ini mungkin ada tutur kata kami ataupun sikap kami Tuhan yang melukai hati orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan, ingatkan kami untuk boleh menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, doa ini kami sempurnakan juga dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.